Nah, yang kedua, kita akan coba di sini untuk mengubah penomoran, ya, penomoran otomatis yang ada di Accurate. Nah, penomoran itu seperti apa? Misalkan seperti faktur penjualan ini. Nah, faktur penjualan ini misalkan itu penomorannya, nah, misalkan itu kita mau ganti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kita bisa ganti di pengaturan ke penomoran. Kita buka listnya, lalu kita cari penomoran apa yang kita mau ganti. Misalkan kita mau ganti untuk faktur penjualan. Nah, secara default itu penomorannya kira-kira seperti ini. Ya, SI, lalu tahun, bulan, dan nomor urut. Nah, kita bisa ganti semua. Ya, kita coba riset dulu ya semua itu. Nah, misalkan pertama ini penomorannya apakah akan reset atau tidak. Nah, kalau riset itu kita bisa atur risetnya mau per hari, per bulan, atau per tahun. Ya, tapi kalau tidak riset berarti dia akan lanjut terus ya, tidak ada batasannya. Nah, ini misalkan kita mau riset per bulan dan berapa jumlah digitnya ya. Nah, digit ini misalkan 5. Nah, kalau 5 ini berarti kita sebulan maksimal itu bisa menerbitkan invoice sebanyak 99.999 ya, atau hampir 100.000 ya. Nah, tapi kalau memang kita tidak sebanyak itu, kita bisa ganti digit counternya jadi berapa. Misalkan saya mau ganti jadi 3 saja. Jadi maksimal itu 1.000 ya per bulan. Nah, di sini ada komponen penomoran. Nah, kon- komponen penomoran inilah yang kita setting ya. Formatnya mau seperti apa? Misalkan saya mau formatnya invoice ya, INV, lalu nanti eh, nama perusahaan, lalu nanti tahun, bulan, baru penomoran. Dan saya akan setting misalkan pakai pemisahnya garis miring. Nah, maka komponen penomoran ini kita bisa isi ya teks pemisah. Nah, teks pemisah itu misalkan INV garis miring ABC garis miring. Kita tambah nah, seperti ini. Lalu saya akan isi lagi komponen penomorannya pakai tahun. Nah, tahunnya tapi saya pakai tahun yang singkat saja. Ya, tahun singkat seperti ini. Tambah. Nah, kalau tahun singkat berarti 24 ya. Kalau tahun yang biasa itu berarti lengkap. Seperti itu. Lalu bulan. Nah, bulannya juga kita bisa pakai huruf, pakai angka atau pakai Romawi ya. Itu juga bisa. Nah, ini saya pakai angka saja. Nah, jadi ini misalkan dari tahun ini langsung nyambung ke bulan. Nah, jadi kira-kira akan jadi seperti ini ya 2409. Nah, saya baru nanti mau masukkan nomor urutnya. Nah, tapi ini harus ada pemisah. Nah, jadi kita tambahkan teks pemisah garis miring lagi, kita tambah. Nah, jadi seperti ini. Baru setelah itu kita masukkan counter tambah. Nah, jadinya seperti ini. Ya, lalu kita tinggal simpan saja. Ya. Nah, penomoran ini ya kita bisa setting untuk semua transaksi yang ada di Akurat dan semua data, termasuk juga nanti dengan data barang dan jasa. Jadi ketika misalkan kita ada penomoran khusus untuk barang dan jasa misalkan ya. Jadi contohnya misalkan kita mau buat barang baru. Nah, ini kan dia ada kode penomorannya nih ya. Nah, maka dia akan pakai kode penomoran yang default yang dari Akurat. Nah, kalau dari Akurat itu penomorannya nomor semua ya, seperti ini nomornya. Kita bisa lihat di sini di data yang sudah ada ya, barang dan jasa. Nah, penomorannya seperti ini ya.
Jadi itu ada satu dulu, baru digitnya. Digitnya ada 5 digit ya. Dan itu dia tidak reset. Itu. Nah, demikianlah untuk penomoran. Jika ada pertanyaan, kamu boleh tanya ke forum diskusi. Terima kasih.